Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu halamannya? Hadis kelima. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah, nama aslinya Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, qalat, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan pada agama kami ini sesuatu yang tidak ada dalil dari agama, maka yaitu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dalil atasnya pada agama kami, maka yaitu tertolak. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membedah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawudnya, dan Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, berbicara tentang hakikat bid'ah. Saudara, hadis ini yang kita baca adalah pokok besar daripada ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesimpulannya Islam adalah agama yang mengikuti tuntunan, bukan agama yang diada-adakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita mana yang disebut sunnah, mana yang disebut bid'ah. Dan ini kajian kita hadis kelima ini adalah mengajarkan kepada muslim supaya hidup di atas sunnah, bukan hidup mengikuti alur bid'ah. Apa yang disebut sunnah, apa yang disebut bid'ah. Ini yang sering, mohon maaf, seliweran di medsos-medsos, di WA group, yang kadang muslim lupa pada satu ayat yang Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Dia harus berpijak pada kitab yang sama, agama yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Ini pijakan. Jangan sampai lepas di otak kita daripada 4 pijakan. Tuhannya sama, Nabinya sama, kitab sucinya sama, agamanya sama. Bila ini pijakan, pahami apa itu bid'ah menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut apa yang beredar sering di medsos-medsos kita. Saudara, kata Nabi, man ahdasa, siapa saja orangnya yang mengadakan di dalam Islam sesuatu
yang tidak punya dalil dari Islam itu ditolak. Bahasa kampungnya namanya bid'ah. Jadi saudara, kata Nabi, bid'ah itu sesuatu yang tidak punya dalil dari Islam. Itu namanya bid'ah. Kata kata siapa? Halo, nih kedengaran apa kagak nih? Kata siapa? Kata siapa? Halo, nih kedengaran apa kagak? Saya ulang ini. Nabi bilang, siapa orang yang mengadakan dalam Islam sesuatu yang tidak ada dalil dari Islam, itu ditolak. Bahasa kitanya bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dalil dari agama, kata Nabi dalam hadisnya. Pahami. Jadi bid'ah itu apa saja yang tidak punya dalil dari Islam. Namanya bid'ah. Kalau ada dalil, namanya sunnah. Ini pahami, kata Nabi. Sehingga saudara, Islam itu agama yang luas, enak mengenakan. Islam tidak mau menerima judul, tapi Islam yang mau dikomentari isinya. Begitu. Dari hadis ini agar mudah kita memahami apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Jadi yang namanya bid'ah itu tidak ada kaitannya dengan judul, tapi kaitannya dengan isi. Kita ambil contoh biar mudah, supaya kita enak memahami di sini. Ada namanya minyak babi cap onta, ada namanya minyak onta cap babi. Saya mau tanya sama keluarga besar BPJS. Minyak babi cap onta, kira-kira haram apa halal? Cap onta. Cap onta. Halal apa haram? Kenapa? Isinya. Ada minyak onta cap babi. Halal apa haram? Ini yang benar nih, cap babi nih. Kenapa? Isinya. Nah, sehingga muslim tuh enggak mau ngomongin judul. Tapi yang dibedah adalah isi. Judul terserah. Yang penting isinya ajaran Nabi apa bukan. Itu muslim diberikan parameter oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saudara, bila ada orang bertanya sama kita, susu kambing halal apa haram? Susu kambing halal. Susu beruang halal apa haram? Bir brand. Susu beruang halal apa haram? Kenapa? Susu sapi isinya. Judulnya cap susu sapi cap beruang. Iklannya naga. Bener nggak? Tuh begitu. Jadi kita nggak mau ngomongin judul. Yang diomongin isi. Susu beruang hal. Kenapa? Isinya susu sapi. Capnya beruang. Kita nggak mau menghukumi dari cap. Tapi menghukuminya dari isi, kata Nabi. Begitu. Supaya kita tidak salah. Sehingga kita temukan di pinggir jalan di Bintaro dekat rumah tuh banyak banget ada orang dagang sambal setan. Kira-kira halal apa haram? Setan. Halal apa haram? Kenapa? Ya cabai juga. Saya tempo hari ke Malang. Dari Abdurrahman Saleh, saya ke Sawah Jajar, baru dituguin oleh teman kita, Bu Evi. Kata Bu Evi, ini khas Malang, rawon setan. Halal apa haram? Kenapa? Iya rawon. Judul doang setan. Jadi kita enggak mau judulnya.
tapi isinya. Itu begitu Muslim. Sehingga menghukumi sesuatu bukan dari judul, isinya. Contoh, Nabi haji pakai unta. Lalu kita dari Indonesia pakai pesawat. Bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Nabi pernah haji pakai pesawat enggak sih? Enggak. Bid'ah enggak? Kenapa enggak? Isinya apa? Hah? Unta. Unta itu apa? Hah? Alat transportasi padang pasir kala itu. Jadi unta itu isinya apa? Apa? Alat transportasi padang pasir. Isinya. Judulnya onta. Isinya alat transportasi padang pasir. Pahami itu. Sehingga kita dari Kuningan mau haji, naik mobil Avanza menuju Pondok Gede. Itu namanya naik unta modern. Begitu. Enggak bid'ah. Alat transportasi. Dari Pondok Gede naiknya Damri ke Cengkareng. Itu juga naik onta alat transportasi. Dari Cengkareng naik Garuda. Itu juga tidak bid'ah. Isinya alat transportasi modern. Begitulah Muslim. Menghukumi sesuatu bukan dari judul, tapi dari isi. Ada orang salah. Enggak ngaji hadis arba'in, enggak ngaji Bukhari, enggak ngaji Muslim. Selalu bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi. Ini namanya enggak ngerti. Kalau ini nih repot. Begitu. Nabi kita pakai tulis. Nabi haji pakai mobil enggak? Enggak. Sahabat pakai mobil enggak? Enggak. Tabi'in pakai mobil enggak? Enggak. Sama dengan naik mobil bid'ah sesat nerak, yang naik mobil nerak. Kan kasihan sampean ini. Masuk neraka semuanya. Enggak begitu. Begitu. Nabi arisan. Nabi arisan enggak? Enggak. Sahabat? Enggak. Tabi'in? Enggak. Maka arisan sama dengan bid'ah. Nerak, yang arisan masuk, arisan karyawan BPJS masuk. Begitu. Itu namanya kaku. Tidak mengerti Islam namanya. Sebab kalau saya terusin, Nabi zakat fitrah pakai beras. Enggak. Sahabat zakat fitrah pakai beras? Enggak. Tabi'in pakai beras? Enggak. Sebab Nabi pakai gandum. Maka yang zakat fitrah pakai beras nerak. Nih zakat fitrah pakai beras ya? Neraka. Apa begitu tuh? Enggak. Apa tuh gandum? Makanan pokok. Beras sama. Jadi enggak kemudian zakat fitrah pakai beras sama dengan masuk. Enggak begitu. Itu namanya tidak faham Islam. Nabi maulid enggak? Enggak. Sahabat? Enggak. Tabi'in? Enggak. Maulid sama dengan bid'ah. Nerak. Sian saya. Sampai masuk neraka. Namanya judul. Isinya apa sih maulid? Begitu Muslim. Baca Quran, orang sedekah, apalagi ya pengajian, ngaji sejarah, begitu silaturahim. Ininya yang dibedah. Silaturahim, ajaran Nabi bukan?
ajaran Nabi tuh silaturahim, apalagi ya isinya maulid tuh sodako, sodako ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Silaturahim ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Kajian sejarah ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Digabung jadi satu namanya maulid. Jadi maulid itu ajaran Nabi bukan? Yang benar nih. Ajaran Nabi bukan? Dari mana? Isinya Muslim tuh begitu disuruh Nabi. Maulid tuh kalau mau digambarin di Kuningan kayak martabak gitu. Biar gampang. Jadi Muslim tuh disuruh menghukumi sesuatu pertama dari Quran. Cari dulu tuh martabak nih halal apa haram. Cari itu dari Fatihah sampai An-Nas. Ada nggak ya ayyuhalladzina amanu al martabak halalun? Kira-kira ada nggak ya? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada cari di hadis. Ada nggak qala Rasulullah SAW al martabak halalun? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau nggak ada, jangan judul, isi. Begitu. Apa sih yang namanya martabak tuh? Ada tepung, ada kacang, apalagi itu ya, gula, coklat, mentega, keju. Ini dibedah. Tepung halal, mentega halal, keju halal, gula halal, coklat halal. Begitu. Digabung jadi satu. Namanya martabak tuh hukumnya dari mana taunya? Dari isinya. Begitu juga maulid. Ada namanya silaturahim, ada namanya baca Quran, ada namanya sodako, ada namanya kajian sejarah. Ini semua ini diramu, diracik, dimasukin di loyang, namanya ini bagaimana katanya ngaji? Martabak. Namanya apa? Maulid. Namanya apa? Maulid. Maulid itu ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi bukan? Dari mana? Isinya Muslim tuh begitu. Bukan judul, isi. Kalau judul repot. Mana di Al-Maghfirah kalau Jumatan pakai kotak amal lagi. Begitu. Tuh, Nabi kalau Jumatan pakai kotak amal enggak? Enggak. Bid'ah, sesat neraka. Sian banget. Isinya sodako bagus. Mana kalau terawih lagi di Maghfirah pakai kultum lagi. Nabi sebelum terawihnya bisa Isa, kita tanya, Nabi pakai kultum enggak ya? Enggak. Kultum bid'ah. Bid'ah sesat neraka. Ya Allah. Neraka mulu. Repot. Jadi kata Nabi, yang namanya bid'ah itu apa saja yang tidak ada dalil dari Islam. Jadi bid'ah itu bukan judul, tapi isi. Ada orang yang mengadakan pendekatannya judul. Maka ulama kata, kalau pendekatannya judul disebut istilahnya bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Susu beruang. Biar gampang. Apa bid'ah hasanah? Susu beruang. Judulnya bid'ah beruang. Isinya hasanah. Begitu maksudnya. Judulnya bid'ah, isinya ajaran Nabi. Jadi Muslim nggak kaku. Ada anak pengen kirim doa buat orang tua, tahlilan, bid'ah. Lah ini anak bakti yo bid'ah, neraka. Begitu. Masa yang anak nggak mau doain orang tua surga, miring. Bener nggak? Bener nggak? Begitu Muslim. Bukan judul, isi. Jadi kaku kalau judul. Yang kagak ada zaman Nabi bid'ah. Handphone bid'ah. Kacamata bid'ah. Speaker bid'ah. Muncul aliran aspek anti speaker. Nabi enggak pernah pakai speaker. Maka speaker bid'ah. Bid'ah sesat neraka. Orang enggak mau pakai speaker. Tapi handphone punya. Miring. Bagaimana? Kacamata pakai.
Kacamata itu fungsinya untuk memperbesar huruf yang kecil. Yang tadinya nggak kebaca jadi kebaca gara-gara kacamata. Jadi kacamata alat pembesar. Boleh lah boleh. Uang Quran nggak kebaca kalau nggak ada kacamata. Berarti kacamata alat pembesar. Sama speaker juga alat pembesar. Bila kacamata pembesar huruf, kalau speaker pembesar suara. Yang tadinya nggak nyampe jadi nyampe. Bidah lah kagak. Kalau bidah juga kacamata juga bidah. Neraka yang pakai kacamata. Sianan. Neraka mulu. Dikit-dikit neraka, 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 neraka. Yang ini nih disebut dalam istilah agama Wahabi. Apa namanya? Apa tuh Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Apa artinya? Apa artinya? Wawasannya hanya bid'ah. Singkatannya Wahabi. Yang kayak begini jangan disumpahin, jangan dijelekin, tapi muslim yang baik didoain. Moga Allah kasih panjang umur, ngajinya terus, ketemu sampai ngaji bab sunnah, enggak bid'ah doang. Grupnya aliran sunnah, isinya bid'ah mulu. Itu judul namanya sunnahnya. Isinya nyesatin muslim mulu. Ada muslim ziarah kubur ke orang soleh, bid'ah. Sampai kuburan di depan masjid. Ah ini bid'ah nih, bid'ah. Ada kuburan depan masjid, bid'ah. Nggak bener nih, sesat neraka. Dia kagak ingat, kita tanya, udah umroh belum? Sering gue, sering. Itu kubur Nabi bukan di depan masjid, dalam masjid. Bid'ah, sesat. Ente sesat. Di dalam itu bukan di luar. Oh begitu ya? Iya juga, begitu. Miring. Bukan begitu muslim. Enggak kaku. Enggak. Jadi kita kuliah di UI, UGM, Unpad, Brawijaya. Nabi kuliah enggak? Enggak. Bid'ah, sesat, neraka. Enggak. Itu namanya modernisasi cara. Dulu Nabi belajar sama sahabat. Sistemnya kayak begini, halakoh namanya. Sekarang di klasikal. Pakai jenjang. Kasih judul. Ini namanya SD, ini TK, ini SD, SMP. Ini sama, isinya menuntut ilmu. Bid'ah, kuliah, kagak. Begitulah muslim. Ini ada nggak kampus zaman Nabi? Nggak ada. Bid'ah. Ya neraka mulu kita. Begitu. Baju kayak begini aja nggak ada. Nabi apalagi pakai almia. Kagak ada zaman Nabi. Gitu. Pakai levis. Nggak ada zaman Nabi. Neraka bid'ah. Ya Allah. Susah hidup kalau kayak begitu. Susah. Dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Ini karena nggak ngerti. Yang namanya bid'ah itu yang kagak ada dalilnya. Maknanya dari hadis ini saudara, bila kita temukan di akhir zaman sesuatu, jangan buru-buru kita nyimpulin. Cek dulu apa itu isinya. Arisan, apa sih isinya arisan? Jadi begini, supaya warga komplek nih jangan tahu berita kemalingan dari pos kota. Supaya ngerti, maka perlu silaturahim agar kenal satu dengan yang lain. Oh, arisan itu silaturahim. Iya, masih ajaran Nabi. Enggak apa-apa, jalanin. Itulah muslim. Enggak, Nabi arisan enggak? Enggak. Sahabat? Enggak. Tabiin? Enggak. Neraka. Iya. Jadi kita namanya muslim yang kaku. Sampai abang dikomentari. Ada enggak bang zaman Nabi? Kagak ada. Yang main bang neraka. Ya enggak begitu, enggak. Kata dia nih, satu hari ketemu sama kawan kita. Kisah nyata. Ini kisah nyata. Main ke Bintaro. Dia bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah sekarang saya bisnisnya properti syariah. Cakep amat, properti syariah itu apa ya? Saya ini jualan rumah, tapi pakai syariah. Cakep. Syariah itu apa?
non riba. Saya nggak mau riba. Oh, non riba. Cakep amat aja. Apa tuh non riba? Non bank. Oh, nggak pakai bank. Iya. Oh, nggak pakai bank ya. Iya. Jadi kalau saya beli rumah sama sampean, duitnya saya gondol-gondol. Enggak, ini nomor rekeningnya. Loh, katanya non bank. Nih kasih nomor rekening. Ini riba. Bank kata ente riba. Neraka. Nih nggak lewat doang. Ini bagaimana lewat doang? Ente haji nggak? Umroh nggak? Umroh. Kalau naik pesawat ente digondol duitnya. Enggak transfer. Pakai bank. Riba. Neraka. Sesat. Begitu. Bukan begitu muslim. Riba mah udah jelas Al-Quran tuh sama dengan haram, menghalalkan riba. Detik itu juga keluar dari Islam. Lalu timbul bunga bank nih gimana? Pahami dengan benar. Jangan asal bunga sama dengan riba. Nanti repot Ustadz Nu'man waktu jalan ke mall ketemu perempuan hatinya berbunga. Riba karena hatinya berbunga. Riba. Ada orang jual rumah berbunga, di depannya ada bunganya. Sama dengan sesat semua. Bukan begitu cara nyimpulin Islam. Rusak jadi bernegara. Keuangan gak masuk tuh, sedang standar negara itu ngintip bagaimana perekonomian bagus apa enggak dari peredaran perbankan. Begitu aturannya begitu. Kalau enggak hancur, nantinya repot. Repot, mana gajinya lagi di BPJS pakai transfer lagi. Nabi nggak pakai transfer, bid'ah, sesat neraka. Ya, neraka mulu. Enggak begitu cara muslim. Apa aja. Begitu. Lihat dulu dalilnya apa. Begitu. Orang Nabi nggak pernah doa pakai bahasa Indonesia. Pernah nggak? Enggak pakai bahasa Indonesia. Enggak pernah. Nanti Agim doa, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, ini bid'ah nih. Ya kagak begitu. Minta sama Allah isinya. Terserah. Islam tuh agama mengikuti Rasulullah, bukan diada-adakan. Segala sesuatu harus punya sandaran. Bukan judulnya. Biar judulnya susu beruang, itu tetap halal. Karena judul. Walaupun sedekah kayak yang dilakukan oleh teman-teman yang di atas panggung kalau hajatan tuh. Apa namanya? Wah, ini kayaknya pernah tahu tuh. Itu tetap bukan sedekah. Begitu. Kayak begitu. Judulnya sedekah halus banget. Begitu. Apa namanya? Nyawer. Iya. Jadi kita tuh bahasa tuh harus paham. Jadi kalau menghukumi itu ada orang maulid bid'ah. Saya mau bikin kajian cinta Nabi. Isinya sama. Kalau cinta Nabi enggak. Kata saya, ente jangan judul maulid. Bakal bid'ah. Judul aja di masjid ente cinta Nabi. Enggak, isinya sama. Begitu. Begitu. Orang maulid itu judulnya cinta Nabi. Ini yang diributin judul. Makanya sering orang ribut waktu di warteg. Bu, pengen minum kopi putih. Miring lu. Kopi putih mana ada kopi hitam. Enggak, saya pengennya white coffee. Ada itu white coffee. Ada white coffee. Begitu. Masa judul yang jadi ribut. Isi aja. Begitu. Islam itu tidak pernah anti jud. Saya bahas. Biar yang sejarah dari awal. Saudara, Quran yang kita baca di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar paham sejarahnya, tidak ada baris, tidak ada titik. Apa titik satu di bawah, biar paham, tidak ada di zaman Nabi. Boleh bongkar seluruh kitab sejarah. Quran itu di zaman Nabi titik nggak ada, barisan nggak ada. Sampai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kagak ada baris, kagak ada titik. Maka baris dan titik ini
kagak ada di zaman Nabi. Yang tidak ada di zaman Nabi namanya bid'ah. Berarti baris dan titik ini sama dengan bid'ah sama dengan sesat sama dengan neraka. Setuju enggak saudara Qur'annya dibuang barisannya sama titiknya? Saya tanya nih, setuju enggak biar dibalikin kayak zaman Nabi? Saya tanya, setuju apa tidak? Kenapa enggak setuju? Ya Allah, Arab gondrong aja nih, susah bacanya. Gimana Arab gondol, bener enggak? Lalu kita mau bid'ahin. Bukan, ini namanya penyempurnaan nolongi umat. Nggak ada ulama bilang bid'ah tuh Quran ada titik. Apalagi Quran Indonesia tuh iklab ijo, ijo. Idhar kuning, kuning. Itu lebih nggak ada lagi tuh di zaman Nabi, zaman sahabat. Madzhab 4 aja nggak ada. Begitu, kuning. Itu sama dengan nerak. Ya Allah kasihan. Begitu, enggak begitu, enggak. Jadi Islam tuh luas, luas, enak. Enggak ribut. Islam nanti bakal ditanya, Nabi kalau masuk tol pakai nempelin kartu enggak? Begitu. Kagak. Ah, ini bid'ah neraka ini pakai bank masalahnya. Ya Allah, kita nggak masuk tol. Ya saya kagak keburu ngajarin BPJS kalau nggak masuk tol. Repot. Nggak kayak begitu Muslim. Dikit-dikit bid'ah, sesat neraka. Yang kayak begini namanya Wahabi. Apa? Apa Wahabi artinya? Wawasannya hanya bid'ah. Ini namanya nggak ngerti. Karena itu kata Imam Syafi'i, pahami hadis ini. Bila ada hal baru, cek isinya ada nggak dalilnya dari Quran dan hadis. Ada, namanya bukan bid'ah. Begitu. Walaupun orang dulu nggak kerjakan, walaupun. Yang penting isinya, bukan judulnya. Kampus, UI, zaman Nabi ada nggak ya UI ya? Ya kagak ada. Ini bid'ah, sesat, neraka. Ya kagak begitu. Kalau begitu nih, ini standar yang repot. Nggak ada zaman Nabi. Bid'ah. Nggak ada zaman sahabat. Bid'ah. Nggak ada zaman tabi'in bid'ah. Ini repot. Kayak seperti yang ada nih di Al-Maghfirah. Saya mau tanya. Nih, zaman Nabi udah ada belum nih? Nih yang ini nih, udah ada belum nih? Belum ada. Zaman sahabat? Nggak ada juga. Zaman tabi'in? Nggak ada. Bila disimpulin, ini yang ngaji ini namanya muka bid'ah. Apa namanya? Muka bid'ah. Bid'ah sesat nerak. Berarti ini ahli. Ya Allah, rajin ngaji kayak begini masuk neraka. Sianan saya. Surga kosong. Isinya dia doang. Begitu. Isinya. Dia nggak baca nih hadis arba'in. Ini Bukhari yang ngomong. Muslim. Ada. Dia salah tuh. Judul mulu. Jadi kalau muncul susu beruang. Haram. Nggak dicek apa sih ini isinya. Susu sapi. Oh halal. Beruang judul doang. Begitu Muslim. Jadi standar itu ada namanya minyak babi cap unta, ada namanya minyak unta cap babi. Begitu. Yang kita hukumi bukan judul tapi isi. Begitu. Jadi segala sesuatu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ada Agustusan. 17 Agustus. Ini bid'ah. Lah kagak. Wong isinya cinta tanah air. Ada ajarannya, ada. Di mana? Di Bukhari. Nabi bilang waktu mau hijrah, ya Makkah, innaki la khairu ardillah, wa innaki la ahabbu ardillah, wa inni la uhibbuki. Makkah, kau bumi terbaik menurut Allah, wa inni la uhibbuki, aku cinta tanah airku wahai Makkah. Aku cinta bumi pertiwiku Makkah. Maka mencintai tanah air namanya nasionalisme. Nabi juga punya dan kita disuruh. Agustusan bidah, neraka, sesat. Ya kagak begitu. Jadi dikit-dikit neraka mulu. Sian yang ada ini ahli neraka semuanya. Aduh repot amat ini hidup.
Jadi nggak kayak begitu ajaran agama. Yang dilihat isinya, bukan judulnya. Dah segitu aja ngajinya dah. Jangan panjang-panjang. Silahkan kalau ada yang ditanya daripada materi yang disampaikan. Sebelum saya tutup doa, dipersilahkan. Wallah alam. Kalau nggak ada doa saja, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita dengan duduk di majlis ilmu mengkaji hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita riayah dan ma'unah. Pelan-pelan tapi pasti kita diberi ilmu manfaat. Dengan wawasan keislaman yang luas. Tidak mudah menuduh orang bid'ah syirik hurafat. Akan tetapi mengkaji Islam dengan luas secara komprehensif. Tidak keliru. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, keluarga kita, anak keturunan kita, sehingga mereka menjadi ahlus sunnah wal jamaah, hidup di bawah bendera mencintai ajaran Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, dan mencintai orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang cinta kepada ajaran Nabi Muhammad, menjadi muslim yang luas, tidak kaku dalam hidup dan kehidupan, sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terindah, husnul khotimah, husnul khotimah dan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ahyina ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Wa amitna ya mumit ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Wa khsyurna ghadan ya hashir ma'a zumrati ahli sunnah wal jamaah. Takhta liwa'i Sayyidina Muhammad, imami ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, hitna bittaqwa wal istiqamah, wa'idna min mujibatin nadamah, fil hali wal ma'al, innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna ta'limana, wa ta'allumana wa du'ana, wa jami'a amalina tammim taksirana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil qasim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.